warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur, yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Daun salam di atas pematang, yang jawab salam mudah-mudahan lunas hutang. Makin kenceng, berarti banyak hutangnya. Tukang kentang pergi berlayar, boga hutang terdaek bayar. Kegalak bawa kue baru, status di WA jalan-jalan melulu. Ada orang yang kerjaannya jalan-jalan melulu, tapi utang kagak mau bayar. Ada nggak? Ada nggak? Ada pakai jilbab hitam. Tukang kentang pinggir kali, yang daun salam di pinggir kali, yang jawab salam mudah-mudahan besok pergi haji. Udah daftar belum? Sampai mati apa orang belum daftar? Daftar dulu ya. Bismillah, insyaallah, amin. Di Bekasi 30 tahun daftar tunggunya. Jadi kalau ibu daftar umur 50 tahun, baru berangkat 80, insya Allah. Nggak tahu berangkat ke Mekah, nggak tahu ke kuburan. Sudah tertuaan. Kali lagi biar berkah, jawab yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi taharati ummahatil mu'minin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin ya rabbal. Amma ba'du, yang mulia para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus yang saya muliakan beliau Ketua Dekem Al-Ustaz, lupa lagi beliau. Saya dulu pernah diundang jadi khatib Idul Adha. Dulu waktu itu zaman jahiliyah. Saking lamanya. Dan alhamdulillah berkenan lagi hadir silaturahmi. Beberapa tahun yang lalu juga sempat mengisi pengajian ibu-ibu sembilan. Saya lupa tahunnya tahun berapa bukan ini. Dan tahun ini alhamdulillah berkenan hadir silaturahmi lagi saya. Dalam keadaan sekarang sudah ada kanopinya aman, kalau ada acara tidak perlu sewa-sewa tenda. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini masjid yang namanya Masjid Al-Ukhuwah makin erat persaudaraannya. Karena Al-Ukhuwah artinya umat Islam yang selalu menjaga persaudaraan. Saya juga bersyukur, merasa bangga dan terharu. Di hari ini adalah hari pertama mungkin ibu-ibu pengajian Sepila berkumpul, sekaligus momentumnya diisi dengan acara 00. Jadi halal bihalal, judul kerennya, judul kampungnya mah 0, ibu 0, saya 0, ketua majelis forum Sepila 0, jamaahnya 0, ya, ibu lurah 0, rakyatnya juga 0. Artinya sudah tidak ada lagi marah, benci, dendam, semua dosa sudah dimaafkan. Semua kesalahan sudah dimintai maafnya. Amin ya rabbal. Salawat ma'asalam semoga terlimpah curahkan kehadiran alam yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelumnya mohon izin Mas Al hari ini diminta untuk menyampaikan nasihat agama.
mau'izatil hasanah terkait halal bihalal. Jadikan halal bihalal ini adalah merupakan bentuk silaturahmi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Kurang lebih begitu judulnya yang kemarin dikasih ke saya. Ya, kalau di sini ada ya judulnya, ada beda perasaannya. Ya. Sama ya, sama ya, sama ya. Cuma judulnya nggak kelihatan. Foto saya kelihatan. Ini tolong nanti kalau ada yang foto kan ada gambar akuanya gitu kan. Ya, saya tahu banget ini jamaah dikasih saya air putih sama larutan. Tahu kalau saya lagi panas sekali. Ya, panas sekali. Kalau keluar panas di luar. Tuh kipas saya itu. Gerah ya. Bapak Ibu, judulnya 00 halal bihalal. Kenapa ini perlu? Karena halal bihalal isinya adalah proses silaturahmi, saling meminta dan memberi. Pasca Idul Fitri, kalimat halal bihalal ini identik dengan maafan. Padahal memang secara langsung tidak langsung, insya Allah saya husnuzon ibu-ibu satu sama lain sudah berikhlas di hatinya. Saudara-saudara kusupila jamaah yang ada di forum sudah dimaafkan semuanya, betul? Masih ada yang punya dendam di sini? Masih ada yang punya benci? Kata Nabi dalam hadis Tabrani dari Anas bin Malik, kata beliau, barang siapa yang sedang marah, kesel, jengkel, maka kata Nabi pesannya apa? Fal yadkhul fil batil. Jangan sampai marah kita, benci kita masuk ke dalam kebatilan. Marah boleh, tapi jangan sampai melakukan kebatilan. Bahkan kalau bisa, orang yang benci dengan kita belum minta maaf udah dimaafin terlebih dahulu. Ini cakep, betul? Belum minta udah diberi, belum minta udah dimaafin. Ini luar biasa. Tapi kan sulit. Kadang-kadang udah minta gitu toh, gak diterima. Bahkan ada yang bilang, pokoknya walaupun kau minta maaf, tangismu berupa darah, saya tidak akan memaafkanmu karena sakitnya di sini. Di sini. Mati gua gak bakal maafin lu. Ada yang begitu ada. Hidupnya gak bakal bahagia. Hidupnya gak bakal tenang karena selalu dibayang-bayangi rasa benci kepada orang lain. Makanya banyakin silaturahmi biar hidup berkah. Berbagi pisang berkah. Tuh, kan diomong. Mana nggak diomong, dilihatin depan mata. Ya, berbagi lemper juga bagus. Termasuk ayo masukin ke dalam tas. Makanya kalau ibu ngaji nggak tahu bahwa tas isinya buat kue. Ini nih sebentar lagi habis. Bersih lagi. Apa-apa itu ciri ciri orang berilmu. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Makanya yang piringnya kotak yang bersih, cirinya satu berilmu, yang kedua lap. Saya mah dulu bukan doang dikit minum, udah disuruh ngomong. Gue juga masih betul. Kata ketua DKI, ya ibu juga minum, nanti ada disuruh ceramah. Emang begitu, sentimennya tuh panitia begitu. Tapi soal yang ceramah ada kali. Mereka kalau yang kalian kita khusus yang ngomong, ada kerupuk kali. Soto, masih ada bu? Alhamdulillah, kita makan berjamaah ya. Berjamaah insya Allah berkah, amin. Ya Rabbal. Man ahabba ayyabsutallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang pengen dipanjangkan umurnya, siapa orang yang pengen diberkahkan rezekinya, banyakin
artinya. Maka hidup prinsipnya jadilah, kata Imam Ghazali, seperti dua tangan. Janganlah kau hidup seperti dua telinga. Kalau hidup mencontoh dua tangan, lihat dua tangan kita. Kiri megang lemper, yang kanan masukin. Itu namanya kompak. Kompak itu namanya. Ya, tuh. Kiri gatel yang garuk tangan, kanan pegel yang mijitin tangan. Artinya kita siapapun, kaya miskin, suaminya pejabat atau bukan, ketika kita disebut manusia, jadilah seperti dua tangan. Saling bantu, saling tolong, karena kita makhluk hidup saling perlu. Betul betul. Saya ini ngomong perlu ada yang dengerin. Ibu diam karena ada yang didengar. Kita dua-duanya saling perlu nih. Kalau saya ceramah di sini berdiri, tidak ada satupun manusia yang mendengarkan, maka Hansip dari pojok sana nanya, Pak maaf itu Ustaz udah lama yang begitu dia. Disebut gila gua. Ngomong dewekan baik. Kalau ini mah alhamdulillah. Ini orang bukan ini. Alhamdulillah. Yang nggak merasa jadi orang pulang aja. Berarti kita sama-sama perlu. Jangan seperti dua telinga, Punani. Telinga ini kiri kanan dekat, tapi tidak pernah saling perlu. Dewek. Ada nggak telinga yang kiri datang ke kanan mengunjungi? Pernah lihat nggak? Kalau ada masuk TV viral. Ada orang kiri telinganya pindah ke kanan, mengunjungi karena kupingnya yang kanan budek. Nah ada tuh ulama kalau ngomong tuh penuh ilmu. Kalau dua tangan mah nggak perlu disuruh, padahal kiri dan kanan beda. Tapi walaupun beda, kiri gatal kanan perlu, kagak perlu disuruh. Ada nggak tangan kiri gatal yang ngomong kanan? Rasain dulu, jauh aja dewe, malas gua. Kata yang kanan, kata yang kiri, tenang aja lu, satu hari pasti perlu sama gua. Kesleo, pukul, bungkak. Terus yang kiri, yang kanan pijitin dong, ogah, bodoh amat. Kalau orang Islam kayak begitu, apalagi kalau sudah lihat status sosial, kita ini dipilah sama kok. Mau suaminya RT pun, kalau sudah gabung di majelis taklim dan ada forumnya, semua sama. Kita umat Islam duduk sama rendah, berdiri sama tegak. Betul? Jangan datang ke majelis taklim mentang-mentang gue RT, belakangan datang. Belakangan gue RT. Bebas gue RT mau jam berapa datangnya. Besok pecat suaminya jadi RT. Betul? Bulurah diundang jam 8, jam setengah 8 sudah datang di sini. Contoh kepada rakyat, bulurah jangan ini jam 11 baru nyampe. Ya, bu kok siang banget? Bulurah gitu. Yang orang RT, macam-macam gue pecat. Jangan. Kadang-kadang jadi RT di perumahan sombongnya 17 setan. Ya. Sampai ada ustaz ngomong begini di satu perumahan, Pak, Masya Allah, apa kabar? Lama banget ketemu dengan saya ngomong begitu. Yang saya tanya RT, warganya ngomong, Kiai maaf, bukan salah Kiai. Kalau Bapak jarang ketemu RT, yang salah RT karena nggak pernah mau ngaji. Makanya nggak pernah ketemu guru. Ini nih kalau ceramah setengah lapar tuh, belum sarapan, berangkat langsung tadi. Sambil berangkat nganter Umi manasik, saya langsung ke Kodam, langsung ke sini. Bener swear belum sarapan, ya Allah. Nah gimana kalau nggak curhat kan? Ya maaf agak ngerti. Zaman sekarang itu harus jelas, nggak usah umpet-umpet, betul? Nggak usah pakai istilah dijaga. Bilang aja lapar begitu supaya umat itu cerdas. Dijelasan di kadang-kadang
Bandung. Saya udah jelas, saya mau ngomong lapar. Iya. Tapi nggak cocok lapar jadi siang-siang makan soto. Yang enak nih. Gimana ceritanya ceramah sambil gegaras sih? Nah, yakin silaturahmi. Kita ini warga perumahan sama. Suami kita JM manajer apapun di perusahaan itu urusan perusahaan. Kalau sudah ke masyarakat, kita warga pilah satu, pilah dua, tidak ada yang dibeda-bedakan. Betul? Yang di dalam masjid itu bukan karena mereka orang-orang hebat, karena mereka nggak kebagian tempat di sini. Ya, ini bukan orang-orang pilihan, duduknya VIP, karena kebetulan beliau ini grup antro. Sama saja. Ya. Yang membedakan kita nanti di mana? Di akhirat. Takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan sedikit punya jabatan naik dikit udah sombong. Ya, ngaji berhenti. Awas hati-hati. Sekarang ini lagi tahun politik. Pengajian pun dijadikan pengajian politik. Jadi jangan aneh nanti kalau ada calon-calon anggota DPR, kabupaten ataupun provinsi ataupun nasional sering datang ke majelis-majelis taklim, sering kunjungan, mereka sedang membaik-baikin kita sebagai rakyat. Nanti kalau udah jadi mah demi Allah, poho kaingi poho, betul? Poho kaingi demi sumpah. Telepon ke cara ini kamu diangkat. Buat tunggu 2024 pasti butuh gua. Masih 2023 udah 3 calon DPRD ke rumah saya. Jadi doanya, beda doain aja. Ya pulang alhamdulillah. Pernah kacang. Ya hati-hati. Maksudnya apa? Karena politik pun kalau nggak cerdas akan membuat kita pecah. Beda pilihan banyak yang berantem, beda warna kerodong banyak yang bubar pengajian. Betul? Jangan mau diwarnai majelis taklim. Boleh kita kerodong beda, tapi masing-masing saja. Majelis harus dijaga. Identitas majelis jangan kotor dan rusak oleh yang namanya politik. Yang kuning, biarin kuning berlalu di Kalimalang. Ya. Yang merah monggo lewat, yang hijau silakan. Kita negara demokrasi kok. Nah, ada maaf ya Bu, penyakit 2019 itu dulu waktu pilpres sampai sekarang ada yang belum bertemu sama, ada yang masih bermusuhan. Saya pikir kok belum tuh orang calon presiden yang kalah pun jadi menteri, gabung di kabinet, kenapa rakyat yang beda pilihan masih berantem sampai sekarang? Akibat apa itu? Marah, benci, kesel, dengki, timbulnya dampaknya putus silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga kata Nabi orang yang putusin tali silaturahmi. Awas hati-hati. Ngamalin di hadis 3 amalan kata Nabi nggak mudah, berat tuh. Saya aja bilang berat. Ibu-ibu kali mudah-mudahan bisa nih. Amin. Yang pertama kata Nabi, amalkan 3 hadis ini, amalkan 3 perkara ini. Kalau diamalkan kata Nabi, hisab ringan, masuk surganya gampang. Pengen dulu? Pengen jadi hisab ringan? Pengen nggak? Wal afwa indah hisab, dimaafkan waktu hisab. Mudah-mudahan ini mah bukannya maaf ya, bebas hisab kalau bisa amin. Kalau saya lihat sih wajahnya wajah bakal bebas hisab itu. Sebab gila seumur-umur kagak gablek apa-apa. Jadi selamat sudah kagak dihisab. Yang kaya, yang kontrakannya banyak, yang mobilnya berjibun, yang motornya sejumlah keluarga, itu yang bakalan lama di akhirat dihisab.
Bulu lama tuh. Lama tuh. Nanti lama tuh. Yang kita di belakang pegang. Ya, bulu lama. Wewe, yang kontakannya banyak. Kalau model begini mah cepet nih. Bahkan kagak ditanya acaranya lewat. Sampai sana tanya, bu, kok gak ditanya? Malaikat juga bingung nanya gua. Oh, gua mah gak beli apa-apa di dunia deh. Ya, baju saya membeli dari uang sendiri, kerja sendiri, dipakai ibadah. Makanya nggak dihisap. Mampu jangankan baju secara utuh, kancingnya saja dihisap di akhirat. Kancingnya saja ditanya oleh Allah di akhirat, dimintai pertanggungjawaban. Makanya kalau kata Nabi bilang, kau ibadah di muka bumi, perbanyaklah tempat ibadahmu, karena disitulah kau akan jadi saksi tempat di mana kau duduk, di mana kau sholat. Makanya kalau ngaji di satu majelis itu yang cakep pindah-pindah tempat, supaya banyak yang jadi saksi di akhir. Kan ada yang mentang-mentang istiqomah maju di pojok, udah gitu di luar. Kagak ngeliat kiai, kagak mandang ustazahnya, kedengaran suaranya ada. Tahu-tahu ngempet-ngempet pules. Begitu ditinggalin kagak bangun-bangun ternyata lewat. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu riwayat fakta bukan hoak. Orang yang ngaji sering nyender di tembok mati. Yang punya jam mati sekarang ngaji pada maghrib sampai isya. Begitu sholat isya, kata saya, Ustaz bangunin, udah mau isya. Begitu dibangunin jatuh, bu, ternyata beliau itu duduk begini, bu, dalam keadaan sudah meninggal. Itulah akibat ngaji nyender mulu. Malaikat Israil lewat, cabut. Ibu langsung spontan maju duduk. Jauh Ustaz, jauh. Ya, silaturahmi. Ya, itu yang pertama tuh. Apa kata Nabi? Orangnya akan hisab ringan, masuk surganya gampang. Ya Allah, ini bukan perkara mudah kata Rasulullah. Timan haramaka, beri orang yang tidak pernah memberi. Bayangin gitu, ngasih orang yang nggak pernah ngasih. Kalau kata bahasa India, mere kejelum menutara mere jengehe sejak jahe kucuk jahe. Bukan perkara mudah tuh. Itu kalau ngasih tetangga punya rezeki, orang dia juga tukang ngasih, gampang itu kecil mudah. Sebab dia juga tukang berbagi. Betul? Coba kalau ibu ngasih sama orang pelitnya 17 setan, kata suami mendingan dimakan kucing daripada dikasih tetangga, betul? Tapi kata Nabi, biarin dia pelit, kita jangan. Bu, nanya orang yang ngediemin kita, wih berat. Kita nanya dia diem. Bu, dari mana? Diem bebas, gua muka. Kira-kira berat ya bu? Kalau nggak kuat baper. Tahu baper nggak? Tahu baper nggak? Itu yang rasa coklat, strawberry itu. Baper. Ya baper itu ya. Ada yang baper, bisa saya tahu cerita di media sosial, dibikin status WA. Buatannya baik-baik, enggak jawab. Najis. Rame di WA, komen katanya. Bu, siapa sih ya? Saya ngeliat itu kan bukan bunda, ada, oke. Ya, itu zaman sekarang kan zamannya zaman status baik. Apa itu bukan status? Kayak saya mengaku aja, tapi statusnya nggak macam-macam. Yang punya nomor handphone saya pasti rajin ngintipin saya, di mana saya ada, dia tahu. Di mana saya berada, dakwah ceramah dia tahu. Siapa? Burani, Alam. Ya, terutama Anur tuh yang banyak nomor saya punya. Kalau ini mah kagak gablek nomor saya, norak. Ya, jadi juga yang tengah yang itu tuh kagak punya nomor saya. Dia ada masalah aja, kita nanya, ini siapa yang punya WA? Pak, maaf, ada titipan pertanyaan begitu. Siapa yang nanya si Ede?
namanya si Eti yang nyamperin, yang nyambungin si Nur. Itu namanya akibat kagak punya nomor WA saya. Begitu loh. Ya, Ibu, maaf, jodohin tangan sama orang yang biasa salaman sama kita ente. Bu, maafin. Coba kalau orang yang tukang ngumpetin tangan, Bu, maafin saya ya, dibuang tangannya ke sini. Bu, sakit, kesel. Kalau nggak kuat mah, nggak sabar mah, waduh, masya Allah, amin amin, najis, tralala, kapok gua, kan begitu. Tapi Nabi ngajarin, jangan biarin, tanya terus, salamin terus, tegur terus. Siapa tahu lama-lama dia malu, dia sadar, oh ini orang dimusuhi, didiamkan saja, tapi nggak berhenti negur dan nanya, kayaknya nggak pantas saya musuhin, begitu. Ada nggak yang begitu di perumahan? Belum ada sih, banyak banget yang belum ada, berarti banyak ya. Lagi perempuan ya, tinggal di perumahan sensitif, ibu-ibu muda, kadang-kadang masalah sedikit saja butuh silaturahmi, kagak bertegur sapa, nggak usah gede-gede masalahnya, jemuran aja. Gara-gara jemuran mobil kagak lewat berantem, gara-gara sampah pohon mangga berserakan ribut, butuh silaturahmi, kagak bertegur sapa, keluar dari grup makan sebelah. Dan gitu di perumahan ada grup sebelah, ada grup liwet, ada lagi grup apa? Rujakan. Itu ngegeng-ngegeng itu digang itu keluar. Udah, aku gak nyaman di grup sebelah. Aku mau pindah ke grup liwet. Hidup dimanapun kalau akhlak kita gak berubah, tetap sama. Mau pindah RT RW perumahan pun, kalau akhlak kita gak berubah, tetap sama. Akan jadi korban-korban baru. Yang lama dia pindah sujud syukur. Nawaitu an asjuda syukran Allah wa akbar. Alhamdulillah ya Allah dia pindah. Tenang kita. Kupi adem. Tetangga yang baru dipilih dua kepanasan. Ibu ini mah tetangga itu ya dipilih satu dia. Yang 2 minggu lalu pindah ke sini. Oh, ibu dia elok. Ngeselin. Kata orang bilang satu, kami aman, selamat, muni mati. Tuh, makanya kata Nabi orang baik itu orang ada ditanya, nggak ada dicari. Itu orang baik. Ada ditanya, nggak ada dicari. Orang nggak baik itu ada nggak ditanya, pergi alhamdulillah. Aman. Yang kerok pindah. Jangan begitu. Na'udzubillah. Berilah orang yang tidak pernah memberi. Orang pelit kita beri, orang kikir kita kasih. Itu bukan amalan ringan, bukan perkara mudah. Betul betul. Kalau model begini mandi saya tahu nih. Model wajah-wajah kalau pulang kampung bawa oleh-oleh, tetangga itu minimal 5 rumah kiri kanan kebagian. Gurunya udah di sisi-sisi, gurunya itu di sisi. Ini buat guru nih, ini buat bapak gurunya ya, ini buat mama nih guru saja. Begitu, guru yang lain. Kalau saya mah kagak, bahkan ada yang belum ke rumah saya sampai sekarang ya, nggak tahu. Saya juga kadang-kadang suka bertanya gitu. Ada apa dengan kok lebarannya udah mau habis kok belum ke rumah. Maaf ibu, saya ceramahnya agak lama berdiri karena kalau duduk keras. Kan biasanya suka dikasih joket gitu ya. Yang kedua, watasi man qata'aka, kata Nabi, sambungin silaturahmi sama orang yang mutusin. Ada orang bilang begini, lu, gua, udah sebut, biarin kita mendatangin aja silaturahmi aja. Dan orang yang menyambung silaturahmi
bermusuhan, belum bertegur sapa, belum berlebaran, tahajudnya bisa sia-sia, sholatnya bisa ditolak. Karena kenapa? Kita baru baik hubungannya dengan Allah. Sebaliknya, sama tetangga gak ada cacat, baik, gak pernah ada kejahatan. Pokoknya kata tetangga sebelah, ibu-ibu TOP, BGT, PSN, top banget pisan, gak ada cacat, baik, bagus, tapi gak pernah sholat, gak pernah puasa. Kata Allah, lu baru-baru sama tetanggamu, tapi belum baik kepadaku. Maka kata Allah dalam